Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mensimulasikan tentang EMD. Jadi EMD ini adalah singkatan dari Empirical Mode Denoising, di mana salah satu metode denoising dari geofisika, di mana kalau misalnya filtering minggu kemarin itu adalah untuk mengisolasi dari frekuensi, sedangkan eh, Empirical Mode Denoising ini cara kerjanya itu meremove noise, menghilangkan noise. Oke. Nah, kemudian tujuan dari kita melakukan denoising dalam EMD ini adalah untuk melihat pola-pola physical property yang tidak terlihat pada data yang raw, gitu, data yang mentah, sehingga kita bisa mengenhance anomalinya itu lewat EMD ini. Oke, latar belakang dari ditemukannya EMD ini adalah karena data geofisika itu eh, relatif itu untuk menganalisis nonlinear dan juga non stationary sinyal itu. Jadi bisa menggunakan apa namanya filtering-filtering lain, kemudian menggunakan apa namanya FFT, tapi dengan karakteristik data geofisika yang ada yang non stationary dan non linear, yang paling efektif itu menggunakan EMD, Empirical Mode Denoising. Selanjutnya adalah bagaimana tahapan dari EMD ini. Jadi tahapan dari EMD ini ada 4. Yang pertama yaitu mencari titik ekstrim, maksima maupun minima dari suatu apa namanya time series atau spatial series. Kemudian apa time domain maupun spatial domain. Nah, kemudian yang kedua yaitu dilakukan envelope. Nah, envelope ini berarti menghubungkan titik maksima dan minima tadi. Yang ketiga yaitu dilakukannya merata-ratakan envelope. Jadi setelah melakukan envelope, kita rata-ratakan envelope-nya. Setelah kebentuk rata-rata envelope, kemudian di langkah yang terakhir, yang langkah 4, ini adalah kita akan mengurangi sinyal asli yang sebelumnya dikurangi dengan rata-rata envelope tadi. Nah, sinyal asli dikurangi rata-rata envelope tadi akan menghasilkan residual. Nah, residual ini akan dilakukan proses EMD lagi, kemudian untuk menghasilkan IMF yang kedua, dan kemudian menghasilkan residual yang kedua, dan dilakukan seterusnya sampai apa namanya sistem merasa cukup untuk EMD. Dan setelah sistem merasa cukup untuk EMD, kemudian kita bisa melakukan rekonstruksi untuk bisa menggabungkan apa namanya beberapa sinyal IMF tadi, dan juga bakal menghilangkan atau tidak menggabungkan dengan sinyal-sinyal IMF yang kelihatannya itu noise. Oke. Baik, yang pertama dan utama kita lakukan import library dulu ya. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 library yang dipakai, yaitu NumPy untuk numerical perhitungannya, kemudian Matplotlib untuk ngeplot sinyalnya, kemudian yang paling penting ini kita panggil library dari PyEMD, Empirical Mode Denoising. Oh ini. Oke, setelah itu kita akan melakukan, oke, kita selanjutnya akan mendefinisikan fungsi dari data SP secara sintetik ya. Oke, kemudian saya tulis dulu fungsi sintetik dari data SP secara saya percepat ya. Nah, oke, baik. Untuk pertama kali kita definisikan fungsi data SP ini sintetik ya. Nah, kemudian di parameter ini ada K, ada D, ada Z, ada theta, ada Q, ada select, dan X, di mana X itu adalah titik dari pengukuran. Kemudian kita akan select bentuk body idealnya itu bisa silinder, clean sheet, dan yang ketiga, kemudian Z ini ada kedalaman dari ininya, apa namanya, kedalaman dari anomalinya. Kemudian untuk tetanya ini adalah sudut secara derajat dari anomalinya. Kemudian dari ini horizontal, cara horizontal secara horizontal. Kemudian polarization parameter ini adalah salah satu juga parameter dari rumus dari data SP. Oke, kemudian ini rumusnya, kita lanjut saja. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi perturb noise.
Oke, ini adalah fungsi perturb noise, di mana ini merupakan realistic noise dari data SP sinyal, di mana noise ini adalah gabungan dari regional trend, itu adalah linear drift, kemudian ada juga track noise atau itu summary-nya dari synthwave, kemudian ada juga error dari instrumen. Ini sebutannya white Gaussian noise. Jadi gabungan dari tiga noise ini saya definisikan di fungsi perturb noise dan agar lebih apa ya, agar lebih mirip dengan data SP yang sebenarnya. Kita lanjut. Nah, oke. Selanjutnya kita definisikan fungsi SNR dan juga fungsi RMS. Jadi SNR dan RMS ini adalah evaluate matrix supaya kita mengetahui sebagai parameter supaya kita mengetahui bahwa hasil dari metode yang sudah kita gunain di sinyal itu, kita lakukan denoising di sinyal itu, kira-kira SNR-nya dapat berapa, sinyal to noise rasionya dapat berapa, kemudian RMS error-nya, root mean square error-nya itu dapat berapa. Nanti kita bandingkan juga variasinya dengan noise yang 10%, 20%, 5%, 10%, dan 20%. Oke, saya sudah definisikan fungsi dari SNR, sinyal to noise ratio, dan nilai dari RMS error, di mana nilai SNR itu semakin tinggi, maka semakin bagus. Kemudian kalau negatif itu berarti dominan noise, kemudian kalau nilai SNR-nya kecil berarti datanya kurang bagus. Kemudian untuk RMS error ini, nilai dari semakin kecil nilai RMS-nya maka semakin bagus. Kalau semakin besar semakin jelek. Oke, kita lanjut ke bagian parameter SNR dan parameter dan generate preset. Nah, oke. Kita lakukan EMD, empirical mode denoising. Akan saya gunain respon set potensialnya itu berbentuk V-shape dan juga W-shape. Nah, saya gunain paper dari Aizawa bahwasanya untuk yang V-shape ini bisa terjadi V-shape dalam respon SP itu karena jika ada satu gunung, bagian kiri dan kanannya itu ada incline, ada inflow di dalam situ. Inflow karena event meteorik di sana, karena air hujan masuk sehingga menyebabkan bentuknya itu V-shape. Oke, kita lanjut di sini. Saya tulis terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini saya definisikan parameternya, inputan parameternya berapa aja. Oke, di sini ada X. X ini merupakan spasialnya secara horizontal itu rentangnya berapa, ini dari min 3000 sampai 3000 dengan selang waktunya itu selang jaraknya itu 20. Kemudian ada parameter KC, terus ada degree, derajat dari bodi idealnya, kemudian Z ini adalah kedalaman dari anomali, kemudian QC-nya 0,5. Nah, XC-nya juga 1000. Ini adalah ada di posisi berapa anomalinya di secara horizontal, ada di jarak yang 1000. Kemudian saya generate ground truth di V-shape-nya. Nah, saya select di sini angka 1 di sini ya. Angka 1 itu berarti adalah bentuknya spare silinder. Jadi anomali yang ada di V-shape ini adalah silinder. Oke, kita langsung save enter aja. Lanjut masuk ke bagian input noise. Oke, saya tulis dulu input noise-nya berapa. Oke, saya sudah menginput noise. Noise tadi yang Gaussian noise, local noise, global drift masuk ke dalam plot komponen noise dalam bentuk V-shape ya. Oke, selanjutnya saya akan tulis bagian untuk script plotnya, baik itu judul plot dan juga nama fungsi dari kosmetiknya dari plot itu akan saya persingkat aja, saya cepat. Oke, di sini sudah ada
script ngeplottingnya, di mana untuk plot yang pertama itu tentang komponen dari noise global drift, kemudian yang kedua tentang noise lokal, kemudian yang ketiga ada noise dari white noise. Kemudian eh, saya plot juga tentang ground truth terhadap noise sinyal seperti apa. Oke, kita langsung enter. Oke. Nah, saya pertama kali di sini gunain variasi noise 10 ya. Nanti bakal ada bagian untuk sesi untuk noise-nya nanti saya input 5%, kemudian ada yang 20%. Nah, oke, ini adalah inputan dari noise-noise yang sudah bakal masuk di total ground yang bakal masuk di bagian plot terakhir ini ya. Jadi komponen 1, 2, 3 ini masuk ke dalam bagian yang terakhir ini. Oke, lanjut kita masuk ke bagian applying empirical mode denoising di bagian V-shape-nya. Oke, saya definisikan dulu. Oke, saya sudah definisikan dari metode empirical mode denoising di V-shape ya. Kita shift enter. Oke, setelah kita apply AMD, di sini terlihat bahwa jumlah komponen IMF dan juga residunya itu ada 7. Jadi ada 7 bagian setelah melalui proses AMD tadi yang melakukan pencarian titik maksima minima, kemudian yang kedua itu lakukan envelope, yang ketiga itu dilakukan apa namanya min envelope-nya, rata-rata envelope, kemudian yang terakhir itu dilakukan pengurangan noise asli, sinyal asli dikurangi dengan IMF untuk mendapatkan residual. Kemudian residual itu dilakukan proses yang sama di dalam AMD sehingga akan dihasilkan IMF dan juga residunya itu ada 7. Oke, kemudian masuk ke bagian kita inspect AMD-nya untuk yang V-shape. Nah, oke, di sini sudah saya definisikan untuk menginspek AMD-nya. Nah, selanjutnya itu mengenai script plotting, saya persingkat saja. Oke, di sini sudah saya buat script mengenai plottingan untuk mengeplot pecahan dari sinyal yang sudah di AMD kan atau denoising kan. Nah, prosesnya nanti kita akan memisahkan ya, lebih tepatnya memisahkan noise yang ada, kemudian memisahkan juga sinyal yang benar-benar target. Langsung kita shift enter. Nah, bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya bersama residual. Dengan apa namanya sinyal asli dengan noise yang 10% ini kita lakukan AMD sehingga bakal kepecah IMF-nya itu ada 7 bersama residual ada 7. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya data SP itu kira-kira yang noise itu yang mana itu? Apakah yang IMF 1 atau yang IMF 2 atau IMF 3 juga termasuk noise? Nah, nanti kita bakal rekonstruksikan lagi, kita gabungkan lagi IMF yang benar-benar target yang tidak ada pengaruh dari noise gitu. Kemudian kita bandingkan parameternya dengan SNR dan juga RMS-nya. Kira-kira SNR-nya bakal meningkat nggak? Atau RMS-nya bakal kurang nggak? Gitu. Kan tadi ini sudah dicari SNR-nya yang sebelum dilakukan EMD itu 12,16 ya. Coba apakah nanti meningkat atau nanti bakal menurun? Nah, kita lanjut saja di sini kita rekonstruksi langsung ya. Rekonstruksi bersama SNR dan juga RMS. Rekonstruksi V-shape ya. Oke, saya tulis dulu. Nah, oke, saya sudah tulis. Di sini saya menuliskan bahwa kita akan mensummary-kan lagi, menggabungkan lagi IMF-nya itu dari yang dari yang kedua sampai seterusnya. Oke, kan ini kan 0, 1, 2. Nah, dari IMF 3 sampai seterusnya itu kira-kira kita gabungkan lagi, sinyalnya bakal punya RMS yang
kecil ataupun punya SNR yang tinggi gitu. Jadi kalau SNR tinggi dan RMS kecil itu bagus. Oke, tapi sebelumnya saya plot dulu mengenai script plotannya, saya percepat aja. Nah, oke, di sini saya cetak juga, saya print juga nanti nilai SNR noise sinyalnya berapa, kemudian sinyal SNR yang sudah dilakukan di noise menggunakan EMD itu berapa, kemudian RMS error dari di noise dan juga ground truth-nya itu berapa gitu ya. Kemudian ini mengenai script plottingannya. Kita langsung aja. Oke, di sini sudah rekonstruksi lagi di noise V-shape SP anomaly di mana eh, bisa dilihat pada gambar bahwasanya nilai dari SNR-nya di sini 12 untuk yang noisy, yang sebelum EMD, kemudian setelah dilakukan EMD itu 18 ya, 15 desibel, kemudian RMS error-nya itu 7,9. Nah, bisa dilihat di sini nilai SNR-nya naik ya, karena hasil dari EMD tadi kita menghilangkan kan saya tadi gabungkan 2 sampai seterusnya. 2 itu yang ini IMF yang yang IMF 3 ya. Ini kan 0, 1, 2, IMF 3 sampai seterusnya. Coba pakai yang kita mulai dari IMF 2 sampai seterusnya. Kira-kira SNR noise-nya berapa? Oke, SNR noise-nya itu berkurang. Nah, karena berkurang di sini bisa dibilang dan juga RMS-nya ini naik ya. Bisa dibilang IMF yang kedua ini adalah noise. Coba kita naik lagi ke IMF keempat sampai seterusnya. Oke. IMF keempat ini yang ketiga. Oke. Nah, malahan di sini turun juga untuk nilai SNR-nya itu 12,36. Jadi lebih bagus yang pakai SNR yang bagus pakai IMF yang kita mulai di IMF 3 sampai seterusnya. Kita gabungkan baru nilainya itu bahwa SNR-nya 18 kemudian RMS-nya 7,9. Ini yang sementara ini masih yang paling bagus. Coba kita pakai yang 0, 1, 2, 3, 4, yang 5 coba ya. Nah, tentu yang 5 jelek ya, karena gabungan dari EMF 6 dan juga residual. Ya, tentu jelek, malah lebih jelek dibanding yang sebelum dilakukan EMD. Yang paling bagus itu yang dari IMF yang ketiga sampai seterusnya. Oke, bisa saya interpretasikan di sini bahwasannya kalau misalnya di sini ada gunung ya, di puncaknya di distance yang 0 di sini, yang sebelah kanan ini terdapat terdapat patahan, kemudian terjadi event meteorik hujan yang menyebabkan di sana itu terdapat groundwater. Nah, groundwater itulah yang membuat nilai SP-nya ini jadi membentuk V-shape di bagian yang jarak yang 1000 seperti itu. Nah, kemudian bisa dibilang di sini nilai dari SNR-nya itu bakal naik dan juga nilai RMS-nya ini bakal turun ketika setelah dilakukan proses empirical mode denoising. Nah, juga untuk bisa dilakukan EMD ya kita harus mengapply dulu EMD-nya, proses dari EMD-nya itu mulai dari titik maksima, menentukan titik ekstrim, kemudian mengenvelopkan, kemudian melakukan rata-rata envelope, kemudian mengurangi sinyal asli dengan IMF-nya untuk mendapatkan residual, kemudian diulangi langkah lagi untuk mendapatkan residual yang terakhir ini. Oke. Nah, bahwasanya di sini untuk IMF-nya itu menggunakan yang ketiga sampai seterusnya, ini yang paling bagus dalam denoising, di mana nilai SNR dan juga RMS-nya juga bagus. SNR-nya itu naik, kemudian RMS-nya itu turun ya, atau ya kecil seperti ini. Kemudian kita variasikan dengan noise yang 5% dan juga 20%. Kira-kira nilai dari SNR maupun RMS-nya itu seperti apa? Kita ganti aja di sini di bagian di sini ya, kita kecilkan noise-nya menjadi 5. Asumsi saya itu pasti nilai SNR-nya ya bakal lebih bagus gitu. Dan nilai RMS-nya bakal lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya kalau 5%, kalau misalnya 5%, kita pakai yang IMF ketiga sampai seterusnya, itu nilai noise-nya sudah bagus dibanding yang pakai yang 10% ya, karena noise-nya cuma 5%. Kemudian untuk denoise-nya itu 21 desibel. Dibandingkan RMS juga 5,6, ini sudah bagus dalam proses EMD. Coba kita pakai yang satu ya, dari IMF yang kedua.
Tidak begitu perubahannya signifikan. 1, oke, tapi bisa dilihat di sini IMF 1 ini malah lebih bagus ya. Sorry. IMF yang kedua ini termasuk dalam sinyal targetnya, gitu. Target anomalinya. Dia malah memperbagus noisy sinyal dan juga SNR dari denoisy sinyal. Coba kita bandingkan untuk yang 20%. Oke, yang 20% di sini SNR-nya itu kecil, yaitu 6 ya, karena menggunakan noise yang besar ya, 20%. Dia SNR-nya kecil 6, ya, tapi masih termasuk dominan sinyal dibanding noise. Kemudian untuk yang setelah dilakukan di noise, ini 10%. Kemudian untuk RMS error-nya itu 20, sangat besar. Coba kita pakai IMF yang kedua, 6, 12, tadi berapa? 6, oh, lebih bagus yang kedua. Coba yang ketiga, oke, lebih bagus lagi. Yang keempat, oke, batasnya ada di IMF yang kedua nih. Nomor 1, 2, 3, sorry, IMF yang keempat. Jadi, bisa dibilang di sini, kalau misalnya yang 5% itu paling bagus menggunakan IMF yang kedua. IMF yang kedua. Ini masuk ke dalam, maaf ya, tadi nggak gambar ini, tapi yang sebelumnya, IMF yang kedua itu masuk dalam target anomali, gitu, sinyalnya. Sedangkan yang 10% tadi, itu menggunakan IMF yang ketiga. Sedangkan juga untuk yang 20% ini pakai IMF yang keempat nih. Jadi bisa dibilang bahwasanya ketika menggunakan variasi noise yang berbeda-beda, maka kita harus bisa trial and error juga mengenai EMD-nya ini. Kita bisa simpulkan juga ya, semakin tinggi kita gunain noise-nya, 5%, 10%, 20%, maka IMF-nya itu yang digunakan itu semakin sedikit gitu ya. Kalau yang tadi 5% itu dari IMF yang kedua sampai yang residual yang ketujuh. Sedangkan untuk yang 20% yang paling besar noise-nya, ini ya cuma pakai yang IMF yang keempat sampai yang ketujuh gitu ya. Berarti ada 4, 5, 6, 7, ada 4 doang gitu. Berarti bisa dibilang kalau noise-nya semakin besar ya IMF-nya yang digunakan itu ya semakin sedikit. Seperti itu. Oke, di sini bisa diinterpretasikan juga bahwasanya di bagian distance yang 0 ini jika ada misalnya gunung ya. Jadi diinterpretasikan bahwasanya di sini misalnya kalau ada gunung, nah di bagian kanan dari lereng gunung itu terdapat proses inflow dari proses meteorik hujan sehingga menyebabkan ada groundwater di situ. Jika ada groundwater, nilai SP-nya, defleksinya itu bakal rendah dan nilai resistnya itu juga rendah. Ya. Semakin konduktif jika ada groundwater gitu. Oke, untuk itu sudah selesai untuk V-shape, kemudian kita lanjut generate bentuk respon yang SP-nya yang W-shape. Saya gunain juga rumus dari Aizawa, paper Aizawa, saya ikuti dari paper itu, sama seperti yang V-shape. Kita generate dulu untuk W-shape. Oke, saya tulis dulu rumusnya. Oke, di sini saya sudah generate W-shape-nya. Untuk itu di sini saya pakai kode idealnya itu yang sebelah kiri, silinder kiri, dan sebelah kanan itu ada silinder kanan. Saya pakai posisinya yang min 1000 sampai 1000. Kemudian karena ini pakai silinder, maka saya select yang angka 1 di sini. Oke. Kemudian kita jumlahkan silinder kiri sama silinder kanan untuk membentuk W shape. Oke. Selanjutnya kita input noise dan juga plot komponen dari noise itu menjadi satu ya. Yang sudah ada membentuk W shape dan juga ada ground truth-nya. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Nah, oke, di sini sudah saya input noise ya. Noise-nya ada 3 tadi, yang local noise, Gaussian noise, dan juga global drift. Kita gabung jadi satu di perturb noise. Nah, kemudian nanti akan diplot mengenai
gabungan dari noise tadi, kemudian langsung ada bentuk ground truth-nya juga yang W shape. Saya persingkat aja untuk bagian ngeplot. Oke, nah di sini saya sudah plot komponen noise tadi, kemudian saya gabung membentuk ground truth juga yang sudah dibandingkan dengan noise sinyal. Langsung shift enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa SNR yang sebelum di EMD kan yang noise 10% ini 13,11 ya. Oke, nah ini bentuk W shape, maka dari itu ya disebut sebagai W shape. Oke, kita lanjut ke sama seperti tadi, kita applying EMD yang V shape. Maaf, W shape. Oke, sama seperti tadi untuk V-shape. Nah, untuk yang EMD yang W-shape, ini kita apply. Jumlahnya nanti berapa, kita shift enter. Nah, jumlahnya itu ada 6 untuk EMF plus residunya. Setelah kita lakukan proses EMD, yang tadi ada 4 tahapan itu, kemudian langsung saja kita inspect perbagian dari EMF tadi. Jadi inspect EMF ini singkatnya kita bakal apa istilahnya, bakal pecah EMF-nya menjadi beberapa, bakal pecah sinyalnya sebagai EMF yang banyak, kemudian ditambah residual. Jadi saya tulis dulu. Nah, oke, di sini saya subplotkan, saya apa ya, nanti bakal ngeplot, saya pisahkan sinyal asli tadi menjadi 6 EMF yang plus residu ini. Kemudian bisa dilihat di sana bahwasanya EMF mana yang noise dan juga EMF mana yang merupakan sinyal asli. Maaf, EMF mana yang merupakan representasi dari sinyal yang kita targetkan. Oke, langsung saja bagian plot saya persingkat. Oke, baik. Di sini saya plot untuk noisy SPM anomali, nanti bakal kelihatan apa namanya, beberapa EMF yang sudah dipisahkan dan juga ada residual. Kita enter aja. Nah, bisa dilihat di sini kita lakukan pemisahan EMF untuk W shape yang noise 10%. Di sini ada 6 ya. 6 EMF ya bersama residual. Oke, habis ini kita akan bakal rekonstruksikan. Rekonstruksi W shape. Nah, rekonstruksi nanti ini bakal muncul informasi mengenai RMS-nya dan juga nilai dari SNR-nya. Nilai SNR dan juga RMS itu sebagai parameter seberapa bagus hasil dari proses dekomposisi, proses dari denoising atau EMD. Oke, saya tulis dulu. Nah, oke, sudah saya tulis script mengenai rekonstruksi W shape, ya hampir sama seperti yang V shape. Di sini yang membedakan ya kita ganti menjadi W. Kemudian ada informasi nanti mengenai RMS dan juga SNR. Tapi kita plot dulu. Untuk script plotting saya persingkat aja. Nah, oke, di sini bahwasanya nanti bakal muncul nilai SNR dari sebelum dilakukan EMD dan setelah dilakukan EMD, kemudian nilai RMS error-nya berapa. Perbandingan antara denoisy dengan ground truth. Ya, langsung shift enter. Nah, ini untuk yang 10% ya, noise 10% dulu. Noise yang 10% dulu di sini bisa dilihat bahwasanya nilai SNR-nya ini sebelum dilakukan EMD atau noisy sinyal ini 13 desibel. Kemudian untuk yang sudah dilakukan EMD itu 21 desibel meningkat. Kemudian RMS-nya ini 7,9. Nah, oke. Coba saya ganti-ganti dulu. Kita pakai EMF yang kedua ya. Tadi berapa? 13 sama 21. Tapi kalau yang pakai EMF kedua, oke, bagusan yang menggunakan EMF yang dimulai dari EMF ketiga sampai seterusnya untuk yang 10% ya. Oke, bisa dilihat meningkatnya 7 desibel ya, jadi 21, ya 8 desibel menjadi 21,41 desibel di sini. RMS error-nya 7,9. Oke, kita variasikan menggunakan noise yang lebih kecil, yaitu 5% ya. Kita variasikan 5%.
Oke, kita variasikan 5% di sini untuk nilai noisy-nya ya yang pasti lebih bagus ya dibanding yang 10% tadi. Sedangkan nilai di noise-nya ya hampir mirip sama eh, yang noise-nya 10%, tapi RMS error-nya ya lebih kecil ya, jadi dibanding 10%. Tapi kalau misalnya kita pakai yang IMF-nya 2 misalnya nih. Oke, lebih meningkat yang ini ya. Lebih meningkat yang IMF, kita gunain yang IMF yang kedua. Kalau dibandingkan misal 3, oke lebih bagus yang pakai 2. Sama seperti yang V-shape tadi, kalau misalnya pakai yang variasinya 5% ya. Ya nilai dari denoisinya itu kita bisa mulai dari yang IMF yang ini yang ke satu ya, karena yang ke satu itu lebih bagus 21,88 dan RMS-nya juga lebih bagus. Untuk yang tadi yang variasi 10%, nah kita gunain IMF-nya itu mulai dari yang ketiga sampai seterusnya. Sama seperti yang bisa, mulai dari IMF yang ketiga sampai seterusnya. Sedangkan kita variasikan juga yang paling noise yang paling tinggi yaitu 20%. Yang pasti nanti RMS-nya nanti lebih jelek ya. Dan SNR di noise-nya juga lebih jelek. Nah, bisa dilihat di sini SNR di noise-nya sebelum di noise ini lebih jelek 6%. RMS-nya juga lebih jelek 27 ya dibandingkan yang tadi. Dibandingkan dari variasi noise yang 5% maupun 10%. Nah, coba kita gunain yang kedua, IMF yang ketiga. Nah, kemudian gunain IMF yang ketiga. Sorry, IMF yang keempat tadi. IMF yang keempat. Nah, ini lebih bagus 6, kemudian jadi 15 desibel. Coba menggunakan IMF yang kelima. Oke, kalau gunain IMF yang kelima, ini turun lagi di noise-nya. Jadi yang paling pas, efektif itu pakai yang uh, sorry, pakai yang IMF yang ketiga. Oke, sorry, IMF yang keempat. Jadi 15 desibel. Oke, dari noise yang 20% ini kita juga variasikan yang 5% maupun 10%. Kalau saya mau interpretasikan di sini, kalau misalnya ada gunung yang ada di distance yang 0 ini, terjadi respon anomali seperti ini bisa diinterpretasikan bahwasanya sebelah kiri yang di bagian min 1000 dan juga sebelah kanan yang di bagian 1000 atau yang di bagian lereng gunungnya itu terdapat groundwater gitu. Groundwater yang hasil dari proses meteorit. Nah, groundwater ini membuat defleksi SP-nya menjadi turun, nilainya menjadi turun, kemudian nilai resistnya juga turun gitu. Sedangkan saya juga bisa interpretasikan bahwasanya yang di bagian distance 0 ini itu ada migrasi fluida hidrotermal gitu ya, naik ke atas atau bisa disebut sebagai outflow. Untuk yang tadi misalnya yang apa namanya groundwater itu adalah proses dari inflow, sedangkan hidrotermal yang ada di jarak yang 0 ini naik ke atas itu disebut sebagai outflow. Nah, outflow yang dari hidrotermal ini disebut sebagai termoelektrik atau juga termokinetik elektrokinetik gitu ya. Elektrokinetik disebut juga sebagai termoelektrik dari hidrotermal ya. Nah, pergerakan dari uh, fluida panas itu ya itu disebut sebagai elektrokinetik. Sedangkan untuk yang groundwater ini namanya jenisnya itu adalah elektrokimia gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan juga simulasi mengenai EMD atau empirical mode denoising dari saya. Jadi resumnya, kesimpulannya adalah denoising adalah proses untuk menghilangkan atau meremove noise dengan cara salah satunya metode EMD. Di mana metode EMD ini bakal membongkar atau bakal memisahkan dengan cara ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah mencari titik ekstrim, yang kedua itu mengenvelope, jadi menggabungkan titik maksimal atau minimum tadi, kemudian melakukan rata-rata envelope, kemudian yang terakhir itu bakal mengurangi sinyal AC dengan nilai IMF yang sudah kebentuk, mengurangi sinyal AC dengan rata-rata envelope-nya sehingga menghasilkan residual, kemudian dari residual itu dilakukan EMD lagi gitu, sampai seterusnya yang disebut sebagai shifting. Nah, kemudian di tugas 1 itu ada bentuk dari V-shape. Nah, V-shape ini ya bisa diinterpretasikan bahwasanya di bawah apa namanya? Kalau terdapat gunung, di bagian lereng gunungnya ini yang sebelah kanan itu ada terdapat groundwater gitu ya. Groundwater hasil dari proses meteorik, hujan. Nah, di sana bisa-bisa diindikasikan sebagai groundwater gitu. Nah, dalam skrip ini saya gunain body ideal silinder gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang W shape,
bisa diinterpretasikan sebagai ya jika ada gunung di sini pengukuran di gunung yang di bagian lereng gunung sebelah kiri dan sebelah kanan yang terdapat groundwater, kemudian yang di bagian tengah gunung itu terdapat fluida panas itu aliran fluida panas hidrotermal di mana nanti akan menghasilkan nilai respon SP yang meningkat, sedangkan untuk yang groundwater itu bakal responnya bakal menurun nilai SP-nya sehingga membentuk bentuk W shape. Dan semua perhitungan rumus ini saya menggunakan referensi dari Aizawa. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.